Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua dan selamat datang lagi di Reborn Sunda Anime Channel. Pada video kali ini abang akan nge-review alur cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 159 sampai 161. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Oke guys, masuk ke cerita awal di mana di permulaan kisah kali ini akan dibuka dengan pengenalan lebih mendalam mengenai salah satu player cooling game yang sudah mengumpulkan 100 poin. Dia adalah Higuruma Hiromi. Nah, Higuruma Hiromi di kehidupan sehari-harinya merupakan seorang pria yang berprofesi sebagai pengacara. Dan dalam chapter 159 diceritakan kalau Higuruma Hiromi sedang menangani sebuah kasus yang sedang menimpa kliennya, di mana kliennya bernama Oe dicurigai menjadi orang yang telah merampok dan membunuh seorang ibu dan anak gadisnya pada Maret 2016 di prefektur Iwate, kota Marioku. Kedua wanita tersebut ditemukan dalam keadaan tergeletak dengan bersimbah darah karena ditusuk sampai mati di rumahnya. Dan kebetulan Oe Keita tinggal di dekat kediaman mereka. Nah, detail cerita penangkapannya sendiri seperti ini guys. Jadi Oe ini kabur ketika petugas patroli memberi pertanyaan pemeriksaan. Dan setelah mengikutinya sampai ke rumah, petugas polisi menemukan sebuah pisau berlumuran darah. Dan pada akhirnya Oe ditangkap di tempat. Kemudian setelah dilakukan tes DNA, pihak berwajib menemukan bahwa darah yang menempel di pisau ternyata sesuai dengan DNA para korban. Akan tetapi, Oe tetap bersikeras bahwa dia tidak bersalah, dan mengenai pisau yang menjadi barang bukti, Oe mengatakan kalau barang tersebut bukanlah miliknya, dirinya hanya memungutnya. Mendengar pernyataan itu, asisten Higuruma agak ragu untuk mempercayai kalau kliennya itu tidak bersalah, lantaran kabur dan menolak pertanyaan pemeriksaan. Di sisi lain, Higuruma memiliki pandangan lain tentang kliennya. Menurutnya, dia memiliki kenalan yang memakai narkoba dan itu membuatnya tersiksa saat sidang dengan pendapat sebelumnya. Mengenai pisau dapur berlumur darah yang Oe pungut, Higuruma menduga kalau kliennya berniat untuk mengirimkannya pada polisi nantinya. Meski semua yang dikatakannya tak masuk akal, Higuruma mulai berpikir kalau Oe berkata jujur setelah mempertimbangkan organisasi nirlaba tempatnya tinggal dan bekerja. Diketahui kalau aktivitas utama mereka termasuk menyediakan tempat tinggal dan membantu lansia dengan hidup mandiri. Dan Oe bekerja di sana sebagai perawat. Namun dia tak menerima gaji, yang dia terima hanya sedikit uang saku dan persediaan yang diganti dalam bentuk bento dan bahan makanan. Meski begitu, Oe dipaksa membayar uang sewa sebesar 50.000 yen per bulan. Higuruma juga mendengar kebanyakan orang di tempat tersebut memiliki catatan kriminal. Dan untuk alasan kenapa dia tak langsung menyerahkan senjata sebagai bukti adalah karena di sana Oe dan yang lainnya tak boleh memanggil mereka lantaran mobil polisi dan ambulan akan mengganggu tetangga. Insting Higuruma mengatakan ada kemungkinan besar Oe tidak bersalah. Oleh karena itu, Higuruma mengajak asistennya untuk menggali informasi mengenai rekam jejak, pajak kembali dan latar belakang anggota organisasi itu. Dia juga mengusahakan sebisanya mungkin menanyai kliennya untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Nah, dari sini guys, sudah kelihatan jelas ya bahwa karakter Higuruma ini merupakan sosok yang sangat baik. Dia juga suka membela yang lemah, apalagi katanya profesinya hanya mendapatkan bayaran yang kecil. Tapi walau begitu, dia bekerja keras agar bisa menyelamatkan kliennya yang mustahil akan punya kesempatan diberikan hukuman bersyarat. Nah, sebelum menangani kasus Oe, dahulu menurut cerita dari mantan partnernya yaitu Takagi, Higuruma pernah ditugaskan dalam kasus pengemudi mabuk. Terdakwa berusia 19 tahun dan dia ditekan oleh orang-orang di tempat kerjanya untuk mengemudi dalam keadaan mabuk. Namun orang-orang yang terlibat mengkolaborasikan cerita mereka. Dia tak bisa menyediakan uang untuk menyelesaikan di luar pengadilan, dan dia juga tak bisa menerima hukuman bersyarat. Karena kekalahannya ini, kliennya yang berusia 19 tahun nampak marah dan mengatai Higuruma dengan sebutan pembohong. Padahal Higuruma hanya memberitahunya bahwa dirinya akan berusaha untuk memberinya hukuman bersyarat dan tak bilang apa-apa soal ditemukan tak bersalah.
Mereka dipojokkan baik secara mental maupun finansial. Belajar dari pengalaman, tentu saja Higuruma tak ingin kejadian di masa lalu terulang lagi pada pengadilan kali ini. Makanya Higuruma dan asistennya bekerja keras demi mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan terbukti dalam putusan hakim di persidangan menyatakan bahwa Oe tidak bersalah. Akan tetapi Higuruma belum merasa tenang karena mereka akan segera mengajukan banding. Tapi meski belum pasti lolos, sang klien sembari menangis berterima kasih kepada Higuruma karena sudah mempercayainya. Namun sayang, pada sidang banding atau sidang kedua, putusan hakim menyatakan kalau Oe bersalah dan akan dihukum tahanan selama seumur hidup. Ya, kekalahan Higuruma dalam sidang kedua ini faktornya adalah karena pihak pengacara lawan memiliki dana dan SDM terbatas. Pada intinya, sejak awal sidang, ini merupakan kesimpulan tak berujung dari vonis bersalah. Nah, ketika dinyatakan bersalah, tatapan mata Oe terlihat seperti tatapan mata kliennya di masa lalu. Karena mungkin sudah muak, Higuruma pun marah dan mengetuk palunya sembari berkata, "Kita adakan sidang ulang." Dan ketika ia marah di waktu bersamaan, dari arah belakang nampak sesosok kutukan seperti kelelawar hitam muncul begitu saja. Lalu pada panel berikutnya diperlihatkan Kenjaku mendatangi seorang gadis yang sedang tergeletak di atas tempat tidurnya. Saat gadis itu bertanya siapa kau, Kenjaku pun menjawab bahwa dia adalah penyihir yang membuat perisai di sini. Dan tempat ini telah dipilihnya sebagai lokasi pertempuran sampai mati. Lebih detailnya, Kenjaku menerangkan kalau bekas lokasi eksekusi kuno merupakan pusat perisainya berada. Radiusnya menjangkau sekitar 5-6 km. Kenjaku pun berkata, kalian orang-orang yang dari awal sudah ada dalam perisai punya kesempatan sekali saja untuk keluar dari perisai ini. Jika kau ingin, kau akan berada di luar perisai setelah kau bangun. Apa pilihanmu? Mendengar hal tersebut, gadis ini pun agak bingung setelah Kenjaku berkata saat dirinya bangun. Sembari mengulurkan tangan, Kenjaku lalu menjelaskan kepada gadis tersebut bahwa ini adalah celah antara mimpi dan kenyataan. Setelah itu, Kenjaku pun perlahan-lahan menuntun gadis tersebut menuju keluar perisai. Sebelum berpisah, Kenjaku mengucapkan terima kasih kepada gadis yang diketahui bernama Sasaki karena sudah jadi teman putranya. Jadi ternyata guys, gadis bernama Sasaki ini merupakan sahabat dari Itadori Yuji. Nah, sementara itu di tempat lain diperlihatkan Itadori CS masih belum beranjak dari gedung parkir Hakari. Mereka berlima saat ini ternyata sedang mencari keberadaan Angel pada informasi yang tertera di layar Kogane. Setelah lama ditelusuri, mereka pun sama sekali tidak bisa menemukan keberadaan sosok yang bisa membuka segel penjara Gojo Satoru. Megumi hanya tahu kalau sosok tersebut harusnya berada di tempat koloni Tokyo Timur sesuai yang Master Tengen katakan. Lalu tanpa basa-basi, Hakari membagi dua tim yang akan ditugaskan memasuki koloni. Yang pertama, Hakari dan Panda akan pergi ke Tokyo 2. Tim kedua, Fushiguro dan Itadori akan pergi ke Tokyo 1. Sementara Kirara ditugaskan Hakari agar berjaga di luar perisai. Alasan Hakari sendiri memilih pergi ke Tokyo 2 adalah karena di sana ada Kashimo yang menurutnya adalah orang yang terkuat dan akan masuk akal jika dirinya lah yang harus melawannya. Dan pada tanggal 12 November pukul 12 siang waktu Tokyo atau 7 hari 12 jam hingga batas waktu Sumpah Sumiki untuk berpartisipasi dalam Cooling Game, Hakari, Panda, Itadori, dan Megumi bersiap untuk memasuki koloni yang sudah mereka tentukan. Masuk ke panel berikutnya, di mana di sini diperlihatkan di dalam koloni 1 yang akan dimasuki oleh Itadori dan Megumi, terdapat penyihir-penyihir berbahaya yang tentunya bakal membahayakan nyawa mereka. Salah satunya adalah wanita bernama Hanyu yang memiliki kemampuan mengubah rambut panjangnya menjadi bentuk pesawat tempur. Sementara itu, di luar penghalang nampak dua murid Gojo Satoru sedang bersiap-siap akan memasuki perisai. Sebelum itu, Megumi mengingatkan Itadori bahwa dia harus waspada terutama terhadap para penyihir dari masa lalu yang mungkin telah bereinkarnasi. Di sana juga ada orang yang bahkan dari 1000 tahun yang lalu. Bagi mereka, mati itu hal biasa.
Ada kemungkinan besar Kashimo dan Higuruma pun adalah penyihir yang berasal dari masa lalu. Tak lama kemudian, Kogane pun datang menghampiri mereka berdua. Dia menjelaskan bahwa pertempuran hidup mati yang bernama Cooling Game saat ini sedang berlangsung di balik perisai ini. Setelah kau masuk, maka kau akan jadi player juga. Karena Megumi tetap ingin masuk, dia pun dinyatakan telah bergabung ke dalam Cooling Game. Lalu secara perlahan, Itadori dan Megumi pun melewati batas penghalang. Setelah itu, tiba-tiba Itadori seketika terjatuh dari langit dan dia juga terpisah dari Fushiguro. Dalam penjelasannya dikatakan kalau player yang melewati perisai Cooling Game akan secara acak dipindahkan pada satu dari 9 lokasi yang sudah ditentukan. Dan mekanisme mengenai perisai tersebut tidak tertulis pada set peraturan umum Cooling Game. Nah, ketika Itadori akan mendarat, tiba-tiba dari bawah seorang pemuda mengacungkan tongkat lalu lintas tepat sejajar dengan posisi Itadori terjatuh. Dan yang terjadi selanjutnya adalah dari arah depan Itadori dihantam oleh penyihir wanita yang rambutnya bisa berubah bentuk menjadi pesawat tempur. Untungnya fisik Itadori kuat sehingga benturan keras yang dilakukan Hanyu tidak membuatnya terluka. Dan ketika Hanyu sedang menghubungi seseorang, pada saat itu Itadori pun memanfaatkan momen tersebut untuk menyerangnya menggunakan batu yang ia ambil ketika Hanyu menabraknya. Dan batu tersebut diisi dengan energi kutukan sehingga Hanyu terperosok ke dalam sebuah bangunan. Tak lama setelah Hanyu berhasil dikalahkan, kemudian Itadori kembali kedatangan seorang musuh. Kali ini yang datang adalah penyihir bernama Habasan yang memiliki kemampuan yang sama dengan Hanyu, yaitu mengubah rambutnya menjadi senjata. Dan kebetulan Haba juga adalah kekasih dari Hanyu. Berpindah ke lokasi lain di mana di sana diperlihatkan Megumi ternyata berhasil juga mendarat dengan selamat. Dan dia saat ini nampak sedang mengintimidasi seorang gadis yang memiliki rambut seperti ekor kalajengking yang katanya telah menyerang dirinya. Megumi pun berkata, "Apa kau tahu penyihir bernama Higuruma?" Walau awalnya sedikit belibet, tapi gadis tersebut pun bisa memberitahu Megumi, namun dengan syarat Megumi juga harus membantu dirinya. Dan yang dipinta oleh wanita tersebut adalah bersediakah Megumi menjadi kesatrianya. Tanpa pikir panjang, Megumi pun seketika menyetujuinya sehingga mungkin gadis tersebut merasa kalau Megumi itu terpaksa. Nah, omongan Megumi ini gak main-main ternyata. Katanya jika gadis bernama Remi itu berbohong, maka Megumi akan melakukan sesuatu terhadap gadis tersebut. Oke guys, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 159 sampai 161. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.